Di awal film, terlihat seorang pria bernama Adam Clay, sosok peternak lebah yang sedang memanen madu dari salah satu sarang miliknya. Setelah mengambil sarang lebah tersebut, Adam lalu bertemu dengan ibu kosnya yang bernama Louis. Keduanya terlibat pembicaraan yang mana Adam mengucapkan rasa terima kasih kepada Louis karena wanita itu telah mengizinkannya untuk beternak lebah. Di sisi lain, Louis sendiri terlihat sedang memeriksa laporan keuangan yang ia miliki melalui laptopnya. Namun sayangnya, tak lama kemudian laptop milik Louis tiba-tiba berbunyi, memberikan peringatan bahwa perangkat tersebut telah terinfeksi virus. Anehnya, dalam notifikasi tersebut, tertera juga sebuah nomor kontak yang bisa dihubungi untuk memastikan virus yang menyerang laptopnya bisa dihapus. Nah, tanpa sepengetahuan Louis, nomor yang ia hubungi itu merupakan kontak dari sindikat kriminal yang biasa melakukan phishing atau scam dengan berkedok sebagai perusahaan antivirus. Dan mereka ini menamakan dirinya sebagai United Data Group yang mengklaim bisa membantu menghapus virus di komputer klien mereka. Louis yang begitu awam lalu meminta tolong pada mereka untuk mengatasi masalah yang menimpa laptopnya. Melalui tipu muslihat dari salah satu anggota sindikat yang bernama Garnet itu, Louis yang gagap teknologi akhirnya menuruti saja setiap ucapan dan langkah-langkah yang diberikan oleh Garnet. Awalnya, Louis sempat merasa ragu setelah melihat banyak hal yang aneh terjadi pada laptopnya. Namun seperti tak kehabisan akal, penipu itu malah menanyakan rekening bank milik Louis, alih-alih akan memberikan kompensasi karena telah membuatnya kurang nyaman. Nah, dengan polosnya, Louis yang tak curiga malah memberikan rekening banknya begitu saja. Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut, Garnet malah mentransfer uang sebesar $50.000 atau 770 juta ke rekening Louis. Alih-alih telah salah mengetik nominal uang yang saat transfer tadi, Garnet kemudian memujuk Louis untuk mengembalikan uangnya. Merasa kasihan dengan keteledoran yang dilakukan Garnet, Louis yang pada dasarnya adalah orang baik lalu tanpa ragu membuka rekening bank di laptopnya. Untuk melakukan transfer balik sesuai jumlah yang disebutkan Garnet, namun siapa sangka coy, semua itu ternyata hanyalah siasat dari Garnet saja. Karena saat Louis berhasil masuk ke rekening bank di laptopnya, seketika itu juga ia mendapati fakta yang sangat mengejutkan. Seluruh uang tabungan yang telah dikumpulkan oleh Louis tiba-tiba saja menghilang. Garnet dan sindikat telah berhasil mengeruk semua uang yang ada di rekening wanita tua itu. Nah, menyadari dirinya baru saja dijebak melalui skema phishing, Louis pun langsung shock dan sangat sedih. Wanita itu tak hanya kehilangan uang tabungan pribadinya saja, melainkan juga seluruh uang amal yang selama ini telah ia kelola. Malam harinya, Adam datang ke rumah Louis sambil membawa madu yang telah ia persiapkan. Namun sesampainya di sana, ia dibuat curiga dengan kondisi rumah ibu kosnya yang terlihat sepi dan kosong. Khawatir akan keadaan Louis, Adam lalu masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Di ruang tamu, ia melihat sebuah pistol di lantai dengan bercak sirup kurnia serta selongsong peluru di sekitarnya. Tiba-tiba muncul seorang wanita bersenjatakan pistol yang menyergap Adam dari belakang. Wanita itu lalu memerintahkannya untuk tidak bergerak dan segera memborgolnya. Usut punya usut, wanita bersenjatakan pistol itu rupanya adalah putri dari Louis yaitu Verona, yang juga diketahui bekerja sebagai agen khusus di FBI. Kemudian, Adam dan Verona kali ini dibuat terkejut karena mendapati Louis yang tengah terdiam di kursinya dan diketahui sudah tak bernyawa. Namun menjalani interogasi singkat, Adam kemudian dibawa ke kantor polisi untuk investigasi lebih lanjut. Sementara itu,
Perona yang masih tidak percaya dengan kepergian ibunya tetap berusaha untuk mencari bukti dan informasi yang bisa memberi jawaban akan kematian ibunya. Beberapa saat kemudian, Perona mulai lihat-lihat laptop mendiang ibunya dan barulah ia mengetahui jika rekening milik ibunya tersebut telah benar-benar kosong. Sontak, ia pun langsung menyadari bahwa ibunya telah menjadi korban phishing atau scam. Keesokan paginya, polisi mengantar Adam kembali ke rumah Louis. Setelah melalui investigasi, dipastikanlah bahwa Adam sama sekali tak terlibat dalam insiden kematian Louis. Hal itu dikarenakan tidak ditemukannya residu misu dari pria tersebut. Kesimpulan ini juga yang sekaligus menguatkan penyebab kematian Louis yang murni karena bundir. Di hari yang sama, Verona menemui Adam untuk meminta maaf karena telah menuduhnya tanpa bukti. Obrolan pun terjalin di antara keduanya, di mana Verona berterima kasih pada Adam yang telah menemani dan membantu merawat ibunya selama ini. Tak hanya itu, Verona juga turut bercerita tentang nasib malang yang menimpa ibunya, di mana Louis telah terjebak skema phishing dari salah satu sindikat kriminal yang cenderung berusia lansia dan memiliki tabungan hari tua. Verona juga menjelaskan bahwa sindikat tersebut sudah menjalankan operasinya selama 2 tahun dengan berkedok sebagai perusahaan antivirus. Selain itu, FBI juga sudah mencoba untuk meringkus mereka, namun sayangnya sindikat tersebut masih terlalu licin. Bahkan, karena memiliki perlindungan hukum yang membuatnya selalu bisa kabur dari dakwaan. Nah, tanpa pikir panjang, Adam yang telah mengetahui penyebab kematian Louis lalu menghubungi sebuah organisasi rahasia bernama Vicky Fair. Sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari agen terlatih yang sekaligus juga menjadi tempat kerjanya dulu. Adam lalu meminta tolong pada salah satu rekan lamanya di Vicky Fair untuk mencari alamat dan nama orang yang berhubungan dengan sindikat kriminal yang telah menipu Louis. Awalnya rekannya itu cukup kaget karena mengetahui Adam telah pensiun. Namun karena ia merupakan salah satu agen yang pernah menjadi andalan, maka akhirnya ia pun memutuskan untuk membantunya. Tak butuh waktu lama, Vicky Fair berhasil menemukan nama dan alamat dari sindikat kriminal yang berkedok perusahaan antivirus United Data Group dan memberikan informasinya kepada Adam. Nah, berbekal informasi yang diterimanya, Adam pun langsung tancap gas ke markas United Data Group. Di tempat itulah Adam sempat dihentikan oleh 2 orang penjaga. Namun berkat keterampilannya dalam bertarung, Adam yang merupakan mantan agen rahasia bisa dengan mudah mengajar kedua penjaga itu tanpa kesulitan. Usai menghabisi para penjaga, Adam lalu masuk ke dalam markas United Data Group sambil membawa 2 jerigen bensin. Ia kemudian meminta para penipu untuk segera menghentikan aktivitas mereka dalam menipu para lansia. Awalnya para penipu menertawakan Adam begitu saja cuy, karena agaknya belum tahu siapa sosok yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun setelah Adam mengajar habis-habisan, salah satu penipu orang-orang di sana pun langsung terdiam ketakutan dan berjanji tak akan menipu lagi. Setelah memerintahkan para penipu untuk pergi dari ruangan tersebut, Adam langsung menyiramkan bensin ke seluruh perangkat komputer yang ada di sana. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Garnet dan anak buahnya datang untuk mencegah Adam membakar semua peralatan mereka. Adegan baku hantam pun tak bisa dielakkan lagi. Namun dengan mudah, Adam yang merupakan seorang agen terlatih berhasil menghajar semua anak buah Garnet. Uniknya, setelah berhasil menumbangkan semua anak buah Garnet, Adam lalu merakit sebuah bom yang akan menyala jika sindikat penipuan itu mendapat sebuah panggilan telepon. Dan telepon itu dari salah satu korban mereka juga. Tak cukup sampai di situ, Adam juga turut memperingatkan Garnet dan semua anggotanya agar segera pergi jika tak mau meninggoy. Mendengar peringatan tersebut,
Garnet yang ketakutan lalu segera kabur dari tempatnya saat ini. Ancaman Adam nampaknya bukanlah sekedar pesan kosong karena setelah sebuah panggilan datang, di saat itu juga bom yang ia rakit sebelumnya langsung terpicu dan meledakkan gedung markas dari United Data Group tersebut. Adegan berpindah ke sebuah gedung besar dan Ford Enterprise. Di dalamnya terlihat salah satu petinggi bernama Derek. Ia merupakan bos besar dari sindikat penipuan yang dipimpin oleh Garnet. Di waktu yang sama, Garnet dengan para preman yang telah ia kumpulkan akhirnya mendatangi rumah si Louis. Tujuannya sudah pasti adalah untuk mencari keberadaan Adam. Sesampainya di gudang, Adam yang sudah tahu jika dirinya dikuntit oleh Garnet dan preman suruhannya lalu segera mempersiapkan diri. Tak lama kemudian, Garnet dan gerombongannya yang baru sampai langsung mencari keberadaan Adam. Nah, alih-alih membunuh Adam, yang terjadi malah sebaliknya coy. Karena satu persatu, preman suruhan Garnet justru berhasil dihabisi oleh Adam tanpa ampun. Sehingga akhirnya Adam memotong jari di tangan kanan Garnet. Beralih ke Perona, ia yang sedang menginterogasi salah satu pegawai United Data Group tiba-tiba mendapatkan kabar buruk yang mana gudang milik mendiang ibunya dilaporkan tengah kebakaran. Tak ingin terjadi hal lebih buruk, ia pun segera datang ke lokasi kebakaran. Di tempat itulah Perona mendapati mayat dari para preman yang sebelumnya telah dibantai oleh Adam, lengkap dengan identitas mereka sebagai pekerja di United Data Group. Nah, Garnet yang sedang kesakitan di dalam mobilnya, setelah berhasil kabur dari Adam, ia menelpon Derek dan melaporkan dirinya yang telah gagal membunuh agen Becky Fair. Bahkan dia juga turut menjelaskan mengenai kondisi dari anak buahnya, termasuk jarinya yang dipotong oleh target mereka sendiri. Nah, namun siapa sangka, di sini kaburnya Garnet ternyata juga diketahui oleh Adam. Ia tiba-tiba saja muncul dan menarik Garnet keluar dari mobilnya, kemudian mengikat Garnet dengan tali yang telah dikait dengan mobilnya. Tanpa memperdulikan derangikan Garnet yang ketakutan, Adam lalu menyalakan mobilnya yang membuat Garnet turut jatuh ke sungai. Nah, usai membunuh Garnet, Adam lantas mengambil ponsel milik Garnet yang masih menyala dan berbicara dengan Derek. Melalui sambungan telepon itulah, Adam mengancam mendatangi Derek dan membakar semua yang dimiliki oleh bos besar sindikat itu. Derek yang ketakutan lalu meminta tolong kepada keamanan dan Ford Enterprise, yaitu Wallace. Namun di luar dugaan, Wallace yang baru mendengar tentang Becky Fair sontak langsung ketakutan. Ia bahkan sampai memperingatkan Derek agar lebih berhati-hati karena nyawanya sedang terancam. Di kantor FBI, Perona mencoba mengulik informasi lebih lanjut mengenai United Data Group dengan spekulasi jika sindikat tersebut telah memiliki banyak cabang. Tak lama berselang, telepon pun berdering dan memberitahu mengenai penemuan Garnet yang sudah meninggoy di sungai. Sementara itu, di gedung dan Ford Enterprise, Wallace mendapatkan telepon dari ibu Derek yang memintanya untuk melindungi anaknya dari ancaman Becky Fair. Karena telah berjanji kepada ibu Derek, Wallace pun menghubungi direktur CIA yang bernama Janet. Ia meminta Janet untuk memeriksa identitas agen Becky Fair yang telah meneror Derek. Malam harinya, Janet menghubungi Wallace dan memberitahu tentang Adam Clay yang notabene merupakan mantan agen Becky Fair. Mendengar hal tersebut, Wallace merasa masih memiliki harapan untuk melindungi Derek dan tentunya yang ia meminta bantuan agen Becky Fair lain yang masih aktif untuk membunuh Adam. Kembali ke Adam, ia kini tengah berada di pom bensin, lalu tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak mobil Adam begitu saja. Di luar dugaan, dari dalam mobil tersebut ternyata muncul seorang wanita yang merupakan agen Becky Fair bernama Sarah. Ia rupanya datang karena ditugaskan untuk membunuh Adam. Alhasil, aksi pertarungan antara mantan agen Becky Fair dan agen aktif itu pun tak bisa dihindarkan.
Meski tanpa senjata, Adam yang memiliki pengalaman lebih banyak akhirnya berhasil mengalahkan Sarah dan membunuhnya dengan membakarnya. Usai membunuh Sarah, Adam memotong jarinya dan membawa mobil lain yang ada di sana. Ia kemudian pergi meninggalkan pom bensin bersamaan dengan ledakan besar di tempat tersebut. Karena kehilangan salah satu agen mereka, Beekeeper, yang tak mau mengalami kerugian lebih lanjut, lalu menghubungi Direktur Janet dan memberitahunya jika mereka saat ini memilih untuk netral. Dengan kata lain, Beekeeper telah mengambil sikap untuk tidak akan menyerang mantan dari agen mereka. Tak terkecuali dengan Adam Clay. Karena alasan itulah, Janet lantas menghubungi Wallace sekaligus memastikan jika CIA tidak bisa membantu Wallace untuk membunuh Adam. Mendengar hal tersebut, Wallace pun merasa kesal dan akhirnya memutuskan untuk mengatasi masalahnya seorang diri. Keesokan paginya, Wallace mengumpulkan beberapa orang terlatih untuk membuat tim yang bisa mengatasi teror dari Adam. Di depan anggota timnya, Wallace mencoba memfitnah Adam sebagai agen pemberontak yang berbahaya serta ancaman bagi rakyat sipil dan harus segera dilenyapkan. Kembali pada Adam, ia yang telah memotong jari Sarah akhirnya berhasil memanfaatkannya untuk masuk ke salah satu markas rahasia dari agen Beekeeper. Di dalam tempat tersebut, Adam mengakses komputer Beekeeper untuk melacak data dan informasi dari ponsel yang dimiliki oleh Garnet. Tujuannya adalah untuk menemukan lokasi keberadaan Derek. Tak butuh waktu lama, pelacakan pun selesai dan Adam berhasil mendapatkan informasi mengenai gedung-gedung yang menjadi tempat beroperasinya sindikat penipuan itu. Berbekal informasi inilah, Adam kemudian pergi ke target pertamanya, yaitu di Nine Star United. Di lokasi itu, pasukan FBI ternyata telah berkumpul untuk mengantisipasi kedatangan Adam. Sama halnya dengan regu pasukan khusus, bentuknya Wallace yang akan berjaga. Mereka lalu meminta orang-orang yang ada di dalam gedung itu untuk berhenti bekerja, namun upaya tersebut tak digubris sama sekali oleh pimpinan tempat itu. Tak lama kemudian, Adam pun tiba ke lokasi itu dan mendekati pasukan FBI yang sedang melakukan briefing. Tanpa basa-basi, mantan agen Beekeeper itu langsung menghajar mereka satu persatu tanpa kesulitan sama sekali. Setelah beres mengurusi pasukan FBI, Adam lalu masuk ke dalam gedung dan berbaur dengan para pegawai yang ada di sana. Namun tak lama kemudian, salah satu pasukan khusus Wallace yang mengenali Adam berinisiatif untuk menyerangnya lebih dahulu. Tanpa lama, giliran pasukan khusus lainnya yang tempat turut menembaki Adam. Meski harus menghadapi seorang diri, secara mengesankan, Adam berhasil membunuh semua anggota pasukan khusus di hadapannya secara brutal. Setelah mengalahkan semua pasukan khusus, Adam lalu menginterogasi pimpinan dari United Data Group. Dari sinilah pimpinan itu pun mulai membeberkan informasi mengenai sosok di balik United Data Group dan sindikat penipuan yang lainnya. Tiba-tiba, Perona beserta pasukan FBI yang lainnya pun muncul untuk menangkap Adam. Perona mencoba membujuk Adam untuk menghentikan aksinya dan segera menyerahkan diri. Namun Adam yang kabur sudah mantap dengan pendiriannya, lalu dengan tegas menolak bujukan Perona, ia lantas kabur melarikan dirinya. Nah, di sisi lain, Perona dan agen FBI lainnya mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut di gedung tersebut. Di sana mereka menemukan informasi yang cukup mengejutkan karena ternyata selama ini di aksi phishing dan scam yang dilakukan United Data Group berada di bawah arahan Derek, putra dari Jessica Danforth, sang pemilik Danforth Enterprise. Tak hanya itu, bisnis kotor tersebut ternyata juga bisa berjalan begitu mulus dan selalu luput dari hukum karena adanya peran besar dari Presiden Amerika. Mengetahui kebenaran dari semua rahasia tersebut, Direktur FBI langsung memerintahkan Matt dan Perona untuk menangkap Adam. Keesokan harinya, Matt dan Perona pergi ke acara amal yang diselenggarakan oleh Presiden dan putranya. Kedatangan mereka sudah pasti
adalah untuk ikut serta memberikan keamanan tambahan di dalam kediaman keluarga Danforth yang sekaligus menjadi tempat dilaksanakan acara amal Wallace yang masih khawatir akan keamanan Derek. Rupanya sudah mempersiapkan bala bantuan dengan menyewa pasukan bayaran yang dipimpin oleh Lazarus. Sang pemimpin sendiri menceritakan bahwa dirinya sempat berhasil mengalahkan agen Beekeeper dulu kala. Meski semua itu harus dibayar dengan kehilangan satu kakinya yang kini telah diganti dengan kaki prostetik. Tanpa sepengetahuan para penjaga, Adam berhasil menyelinap masuk ke kediaman Danforth melalui saluran pembuangan air. Saat Adam bersembunyi di bawah mobil yang hendak masuk ke kediaman Danforth, saat itu juga penjaga memeriksa kondisi di bawah mobil. Alhasil, mau tak mau Adam pun menghabisinya dan menyamar menjadi penjaga di sana. Ia bahkan sempat menempatkan bom di beberapa mobil penjaga yang ada di sana. Nah, setelah berada di dalam, Adam kemudian mengganti pakaiannya dengan setelan pesta agar bisa berbaur dengan para tamu undangan. Sementara itu, FBI kini tengah menemui Presiden Jessica untuk membeberkan mengenai kejahatan yang selama ini telah dilakukan oleh Derek, yang mana putranya itu telah melakukan serangkaian aksi phishing dan scam kepada para lansia dan pensiunan. Mengetahui putranya melakukan kejahatan, Jessica pun sangat murka dengan tingkah putranya dan berencana untuk membiarkan kejahatan tersebut sambil meminta ampun. Di tempat lain, Verona dan Matt tak sengaja melihat kehadiran Adam di tengah tamu undangan. Mereka pun meminta FBI untuk segera menangkapnya. Adam yang menyadari dirinya telah terpojok lantas bergegas lari dari gedung dan berpura-pura menyerah. Saat Adam berlutut, ia dengan cepat langsung meledakkan bom yang sebelumnya telah ia pasang di beberapa mobil penjaga. Memanfaatkan momen tersebut, Adam melewati pasukan yang berusaha menangkapnya dan segera masuk ke dalam kediaman Danforth untuk menemui Derek. Aksi Adam melawan pasukan khusus dan para tentara bayaran terjadi dengan sangat seru. Menariknya, Adam hanya melukai para pasukan Secret Service namun tidak memberi ampun pada para tentara bayaran. Setelah melalui aksi yang begitu epik, Adam akhirnya bisa berhadapan langsung dengan Lazarus, sosok pimpinan dari pasukan bayaran tadi. Aksi baku hantam antara keduanya pun terjadi dengan cukup sengit. Lagi dan lagi, Adam dengan kemampuan tempurnya yang jauh lebih baik akhirnya mampu menghabisi Lazarus. Saat memasuki ruangan presiden, Adam sempat bertemu dengan Wallace dan membujuknya untuk menghentikan aksinya. Namun usaha Wallace jelas tak sedikit pun menggoyahkan niat Adam. Malahan, mantan agen Beekeeper itu sambil mengatakan jari-jarinya. Di ruangan presiden, Derek yang kesal dengan frustasi akhirnya mengambil pistol yang ia gunakan untuk membunuh direktur FBI. Di tengah kekecauan, Adam tiba-tiba datang dengan meledakkan pintu ruangan presiden, sama halnya dengan Verona dan Matt juga ikut masuk ke dalam ruangan itu. Di sini Verona lagi-lagi mencoba membujuk Adam untuk tidak melukai Derek maupun Jessica. Tak ingin mati konyol, Derek pun mencoba untuk kabur dan berniat membunuh ibunya sendiri. Namun, tepat sebelum Derek menarik pelatuk, Adam menembaknya lebih dulu dan berhasil menyelamatkan Presiden Jessica. Adam pun segera berlari menerobos jendela untuk pergi dari sana. Nah, Verona sendiri sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak Adam, namun ia mengurungkan niatnya tersebut. Ia agaknya telah berpihak pada sang mantan agen Beekeeper dengan mencari keadilan atas kematian ibunya. Setelah melalui rangkaian aksi yang mengesankan, Adam lantas menggunakan peralatan penyelamannya yang telah ia sembunyikan di pantai dekat kediaman Danforth. Dan kisah pada film ini pun berakhir.